Syasha. Kak Jaya, ayo kita main hompil-hompimpah. Ayo. Ih, tapi kan cuma 2 orang kita, emang bisa? Iya juga ya, kita kan cuma 2 orang. Ini lagi ngapain ya? Hai Kak Olive. Kak Olive, ayo kita main hompil-hompimpah. Ayo. Itu permainan apa ya? Nih Kak gini loh. Hompimpah layung gambreng. Lagian tumben ya kalian berdua. Biasanya juga main handphone. Pasti habis baterai atau habis kuotanya ya. Enggak Kak. Alasannya? Ya sudah bosen aja Kak main handphone. Terus? Ya karena kan main handphone juga kan bisa bikin sakit mata. Iya juga sih. Tapi kayaknya nggak ada waktu main deh. Ya Ayo, Kak, Kak sekali aja. No. Karena kita saat ini harus beribadah. Itu ada adik-adik yang sudah menunggu di rumah dan di gereja loh. Wow. Iya. Keren. Lagian itu permainan yang tadi itu kayaknya ada di lagu sekolah minggu. Hah? Iya, Masa sih, nanti Kak? sebentar Emang kita ada, Kak? Iya, nanti sebentar kita akan nyanyikan pujian itu. Oke, tapi sebelumnya yuk kita sapa adik-adik yang ada di rumah dan di gereja. Shalom Apa kabar kalian semua? Sebelumnya ini kabarnya gimana nih Kak Syasha dan Kak Marcella? Baik dong. Oke, pasti baik dan luar biasa. Juga adik-adik di rumah dan di gereja pasti semuanya dalam lindungan Tuhan sehat dan kuat dan diberkati. Oke? Dan tibalah kita akan beribadah. Sebelumnya seperti biasa kita akan buka ibadah kita dengan doa. Dan doa akan dibawakan oleh Kak Syasha. Silakan Kak. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa, Kak Syasha mau lihat nih. Udah sikap berdoa belum? Jangan lupa ya, kunci tangan, tutup mata, sikap doa yang terbaik, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini kami bisa kembali beribadah Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau sertai ibadah kami dari pertengahan sehingga akhir Tuhan bisa berakhir dengan baik. Biar Engkau siapkan juga hati pikiran kami agar bisa memuji memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yuk semua bisa berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Ini lagunya lagu permainan Kak Syasha sama Kak Marcella tadi loh. Wow. Yuk dengan gerakan ya. Hompilah hompimpah, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpah, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpah, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Sekali lagi ya semua. Hompilah hompimpah, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpah, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpah, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompilah hompimpah, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan kita. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Oke, semua bersemangat memuji Tuhan yang di rumah dan juga di gereja ya. Yuk sekali lagi. Hompilah hompimpah, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpah, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpah, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoanku.
jagoan hidupku. Oke. Masih semangat semua? Semangat dong. Masih semangat. Kak Oli mau bertanya ke Kak Syasha dan Kak Jea. Kalau roh Allah ada di dalam Kak Syasha sukanya apa dan Kak Jea? Kalau Kak Syasha, kalau ada roh Tuhan di dalam Kak Syasha, pastinya Kak Syasha mau menari. Oh begitu. Kak Jea? Kak Jia juga dong Kak. Sama Oke, dengan berarti kita Syasha. semua sama ya. Oke, kita akan memuji Tuhan. Semua masih tetap berdiri. Yuk. Bersemangat semua ya, kita menyanyi dan memuji Tuhan. Allah ada Di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. sekali lagi. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari seperti dot menari. Sekali lagi. Ku kan menari seperti dot menari. Yeay. Haleluya. Oke. Aduh capek ya. Tapi memuji Tuhan itu kita diberikan kekuatan yang baru. Amin. Amin. Oke adik-adik bisa silakan duduk semua. Dan kakak akan tetap berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mengambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini sebagai pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Yuk adik-adik walaupun masih kecil kita akan belajar bagaimana menyembah Tuhan dengan pujian. Dan akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan adik-adik juga kakak-kakak semua. Oke. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita katakan. Allah Roh Kudus, Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamaahku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Yuk adik-adik semua yang di rumah juga di gereja, mari kita angkat pujian ini sama-sama. Allah Roh Kudus, penuhi kami
kata-kata itu menggambarkan betapa kami mengasihi Tuhan, betapa kami merindukan Tuhan. Roh Kudus yang sudah Tuhan taruh di dalam kami yang akan terus memampukan kami, yang sudah menjaga kami, mampukan kami untuk berkata-kata ketika kami memuji dan menyembah Tuhan. naikkan kepada Engkau Tuhan, Raja kami yang besar, Tuhan kami yang dahsyat, yang sudah mati rela berkorban demi menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saatnya kami akan duduk diam tenang. Kami akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Biarlah apa yang akan kami dengar dapat masuk di dalam hati dan pikiran kami. Walaupun kami masih kecil, kami mampu, Tuhan mampukan, Roh Kudus mampukan untuk melakukan semuanya dalam kehidupan kami di tiap-tiap hari. Kami siap menjadi berkat, menjadi kesaksian dalam keluarga, di sekolah, dimanapun kami berada.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Kak, sekarang kita mau ngapain? Oh, udah mulai ya? Iya, udah mulai. Oh iya, bentar. Kak Vina mau cari harta karun dulu. Harta karun. Iya, sebentar ya. Oke. Di mana ya? Oh iya, di situ. Ini harta karunnya. Tiring. Harta karunnya apa? Alkitab. Ya, adik-adik, sebelum kita mulai sharing, silakan siapkan dulu Alkitabnya. Siapkan ya. Shalom kids. Apa kabar hari ini? Baik dong, Kak. Wow, semangat sekali. Kak Marcella dan Kak Keisha juga sangat semangat hari ini. Yes. Nah, kita saat ini akan sharing tentang apa judulnya, Kak? The Helper. Yes, The Helper. Dan tema kita bulan ini apa? Holy Spirit. Yes, benar sekali. Tema kita sepanjang bulan ini adalah Holy Spirit. Siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah roh dari Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, sekarang Kak Vina mau balik tanya nih. Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu berbeda atau sama? Sama dong, Kak. Wow, iya benar sekali. Jadi Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah satu pribadi yang sama. Nah, jadi walaupun namanya berbeda-beda, tapi dia adalah satu pribadi yang sama. Loh, kok bisa ya? Bisa, Kak. Nih, Kak Vina kasih contoh nih ya. Contohnya, Kak Vina ambil contoh Oma Gembala Leni. Nah, kalau Oma Gembala kan itu pekerjaannya dokter. Terus, selain seorang dokter, Oma Leni juga seorang gembala dan seorang mama atau oma. Nah, kalau di gereja, orang-orang memanggil Oma Leni dengan sebutan Ibu Gembala. Kalau di rumah sakit, orang-orang memanggil Oma Leni dengan sebutan Ibu Dokter. Nah, kalau di rumah, Oma Leni dipanggil Mama atau Oma. Nah, kan dipanggilnya berbeda-beda dengan sebutan yang berbeda-beda. Tapi orangnya cuma satu kan? Iya dong. Nah, seperti itu. Kak, Iya, gimana sih Roh Kudus itu berada? gimana ya? Gimana ya Kak Keis? Nah, Roh Kudus itu dia tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya. Nah, jadi tubuh kita adalah bait Allah, di mana Roh Kudus berdiam, di mana Roh Kudus tinggal. Jadi, dimanapun dan kapanpun kita bisa berdoa. Di mana saja kita bisa berdoa, karena Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kita. Nah, sekarang Kak Vina mau kasih ilustrasi supaya adik-adik bisa mengerti. Oke kids, nah saat ini di hadapan Kak Vina dan Kak Marcella serta Kak Keisha ada ini nih. Jadi toples ini Kak Vina namakan kita semua manusia. Dan air ini Kak Vina namakan Holy Spirit atau Roh Kudus. Nah, jadi adik-adik di sini ada good dan bad. Manusia sifat dasarnya sering melakukan kesalahan, sering melakukan hal-hal yang tidak baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, ketika mengambil keputusan untuk melakukan hal-hal yang baik, tetap saja suatu saat nanti
melakukan kesalahan dengan mengambil keputusan yang tidak baik atau salah. Nah, apa fungsi dari Roh Kudus? Air ini, Kak Vina punya air namanya Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus mengisi hidup kita, ketika kita mengizinkan Roh Kudus untuk mengkontrol kehidupan kita, ketika kita mengizinkan Roh Kudus memenuhi seluruh hidup kita, maka kita akan dimampukan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik menjadi lebih baik. Bisa lihat kan? Saya lihat arah panah ini, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka kita dari manusia yang tidak baik dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi Roh Kudus itu pekerjaannya ada 3. Sebenarnya ada banyak sih pekerjaan Roh Kudus yang dia lakukan, tapi saat ini Kak Vina mau membahas 3 poin dari pekerjaan Roh Kudus. Apa saja itu ya? Oke, kita langsung saja. Poin yang pertama, pekerjaan Roh Kudus adalah menolong untuk memuliakan nama Allah. Sebelumnya kita buka dulu di Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-16. Yuk kita buka sama-sama yuk. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, jadi Roh Kudus menolong kita untuk menyertai kita, untuk melakukan hal-hal yang baik, membimbing kita untuk melakukan semua kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saat ini Kak Keisha punya kesaksian tidak? Punya dong, Kak. Wow, bisa diceritakan Kak, ada kesaksian? Bisa, Kak. Jadi Kak Keisha pernah mengikuti lomba dan Kak Keisha mendapatkan juara. Dari situ Kak Keisha bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menolong dan membimbing Keisha sampai Keisha mendapat juara. Begitu Kakak. Wow, pastinya Roh Kudus selalu membimbing Kak Keisha untuk apa? Untuk rajin belajar, ya kan Kak? Iya, Kak. Untuk apalagi Kak, rajin ikut les. Ya, Ya. benar. Di rumah juga pasti rajin menghafal. Ya, pastinya ada usaha ya Kak, selain Kak. berdoa, dan pastinya tidak ada usaha yang akan mengkhianati Hasil. Dan akhirnya karena Kak Keisha rajin berdoa, rajin belajar, akhirnya apa Kak? Kak Keisha mendapatkan juara. Wow, good job Kak Keisha. Nah, jadi itu adik-adik, Roh Kudus juga bisa menolong kita dalam situasi apapun yang kita tidak mampu dan bisa menguatkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang kedua, Roh Kudus bisa mengubahkan, tapi bukan mengubahkan kita menjadi Satria Baja Hitam atau Power Rangers ya. No, bukan. Mengubahkan kita dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Nah, kalau Kak Marcella ada kesaksian tidak? Ada dong Kak. Wow, apa itu Kak? Itu waktu Kak kecil, waktu umur TK begitu Kak. Umur TK, 5 tahun ya Kak? 5 tahun. Oh iya. Umur 5 tahun itu Kak Marcella pernah mencuri. Wow, terus Kak? Terus karena ada Roh Kudus yang bisa mengubahkan
Kak menjadi lebih baik, Roh Kudus memakai orang-orang yang di sekitarnya Kak Marcella untuk menegur kalau perbuatan itu tidak baik. Gitu, Kak. Thank you Kak Marcella, terima kasih juga atas kejujurannya. Ya, itulah pekerjaan Roh Kudus, tapi semuanya dari kita juga ya, mau dengar atau mau tidak dengar ya. Oke, yang ketiga, Roh Kudus mengingatkan. Sebelumnya kita buka dulu di Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Roh Kudus mengingatkan kita ketika kita akan melakukan sebuah kesalahan atau sesuatu yang tidak baik. Roh Kudus juga mengajarkan kita atau memberikan pengertian di saat kita sedang membaca firman atau kita tidak mengerti isi firman, kemudian kita berdoa, meminta hikmat, meminta pengertian dari Roh Kudus. Nah, disitulah Roh Kudus bekerja memberikan hikmat pengertian pada kita. Kak Vina juga punya kesaksian nih. Apa tuh, Kak? Dia nih waktu itu, ini kejadiannya sudah lama sekali. Kak Vina bertengkar sama teman Kak Vina. Terus, Kak Vina bertengkarnya gara-gara Kak Vina mengingatkan teman Kak Vina. Karena teman Kak Vina itu mau berbuat yang tidak baik. Tapi teman Kak Vina malah marah sama Kak Vina. Dia tidak mau menerima teguran Kak Vina. Terus dia jadi marah-marah sama Kak Vina. Kak Vina rasanya mau jadi malah marah balik sama dia. Kesel, jengkel. Tapi Roh Kudus mengingatkan Kak Vina. Nah, jadi Roh Kudus mengingatkan Kak Vina ketika Kak Vina kesel, Kak Vina marah, Roh Kudus mengingatkan Kak Vina untuk tetap tenang dan mendoakan teman Kak Vina itu. Akhirnya Kak Vina menenangkan diri, kemudian Kak Vina berdoa. Tapi ketika Kak Vina berdoa, dari dalam hati Kak Vina percaya itu suara Roh Kudus yang bilang bahwa Kak Vina harus minta maaf sama teman Kak Vina itu. Tapi Kak Vina menolak. Loh, kan bukan Kak Vina yang salah. Kok masa Kak Vina mau Kak Vina yang minta maaf? Nah, jadi gitu adik-adik. Besoknya Kak Vina rencana mau minta maaf. Tapi itu sangat berat sekali buat Kak Vina. Nah, kemudian Roh Kudus selalu mengingatkan terus Kak Vina sepanjang hari itu. Jadinya Kak Vina nggak tenang, bekerja jadi gelisah. Akhirnya Roh Kudus memampukan Kak Vina untuk meminta maaf secara langsung kepada teman Kak Vina itu. Nah, tapi adik-adik, teman Kak Vina itu malah cuman cuekin Kak Vina. Wah, sedih adik-adik. Nah, tapi beberapa bulan kemudian, sekitar 2 bulan atau 3 bulan, teman Kak Vina itu sadar kalau dia itu salah. Nah, akhirnya dia kembali meminta maaf kepada Kak Vina dan kita berbaikan lagi adik-adik. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik, bahwa Roh Kudus itu penolong kita. Roh Kudus itu mengubahkan kita dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, dan yang terakhir, Roh Kudus juga mengingatkan kita dan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita mau
Saksikan dulu video yang satu ini. Jika kita pernah mendengar frasa Roh Kudus dan kita ingin tahu artinya, dari mana kita harus memulainya? Ya, kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian, di atas kekacauan ini, Roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu Roh Allah? Ya, jadi roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibraninya adalah ruach. Ruak? Ya, benar. Tenggorokan kita harus benar-benar bersih di akhir pengucapan. Jadi apa itu? Ruach dapat merujuk kepada sejumlah hal yang berbeda. Namun kesamaan umumnya adalah energi. Energi? Kok bisa? Jadi ada energi yang tak kelihatan yang membuat awan bergerak atau cabang-cabang pohon bergoyang. Benar, angin. Jadi dalam bahasa Ibrani itulah ruach. Oke. Sekarang tarik nafas panjang. Kamu dapat merasakannya bukan? Di dalam? Ya, udaranya? Ya, tepatnya energinya. Benar, tenaga yang ada pada tubuhmu yang kamu dapatkan dari bernafas dalam-dalam itu juga adalah ruach. Dan ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Sama seperti angin dan nafas yang tak kelihatan, Roh Allah juga tak kelihatan. Angin sangat kuat, dan demikian juga Roh Allah sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, Roh Allah pun menopang semua kehidupan. Ya, ruak. Nah, seiring kita melanjutkan kisah di Alkitab, kita melihat ruach Allah memberikan kekuatan khusus bagi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orang pertama di Alkitab yang mengalami hal ini adalah Yusuf. Roh Allah memampukan dia untuk memahami dan mengartikan mimpi. Dan kemudian terjadi pula pada seorang pria bernama Besalel. Dan dia adalah seorang seniman. Roh Allah memperlengkapi dia dengan hikmat dan keahlian. Dia diberikan kecerdasan kreatif untuk membuat benda-benda yang indah di bait suci. Kemudian kita juga melihat ruach Allah memperlengkapi sekelompok orang yang disebut para nabi. Mereka dapat melihat segala hal yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Allah. Itu benar sekali. Dan inilah masalahnya seperti yang dilihat para nabi. Sementara ruach Allah telah menciptakan dunia yang sangat baik, manusia justru menyerah pada kejahatan. Mereka telah melepaskan kekacauan di dalamnya melalui ketidakadilan mereka. Sebuah ketidakteraturan jenis baru. Ya, dan para nabi berkata bahwa roh akan datang, seperti pada Kejadian pasal 1. Tetapi sekarang, dia datang untuk mengubahkan hati manusia, untuk memampukan manusia untuk benar-benar mengasihi Allah dan orang lain. Bagaimanakah roh Allah yang aktif dan baru ini akan terjadi? Nah, berabad-abad telah berlalu dan kita diperkenalkan kepada Yesus. Dan di awal misinya, ada adegan menarik di mana Yesus dibaptis di air sungai Yordan. Ya, langit terbuka dan roh Allah datang dan menghinggapinya seperti seekor burung. Kisahnya menyebutkan bahwa roh Allah memperlengkapi Yesus untuk memulai ciptaan baru. Dan kita melihat ini terjadi ketika ia menyembuhkan orang atau mengampuni dosa mereka. Dia menciptakan hidup di mana dulunya ada kematian. Nah, waktu itu, para pemimpin Israel menentang Yesus dan mereka akhirnya membuatnya dihukum mati. Meskipun demikian, roh Allah tetap bekerja. Murid-murid Yesus yang paling awal melihat dia bangkit dari kematian mengatakan bahwa kuasa roh Allah lah yang membangkitkan Yesus. Ini adalah awal dari ciptaan yang baru. Ya, dan ini masih terus terjadi. Ketika Yesus menampakkan dirinya pada pengikut-pengikut terdekatnya, dia menghembuskan nafasnya pada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan segera setelah itu, dengan penuh kuasa, Roh Kudus hingga pada murid-muridnya. Sehingga mereka dapat menjadi bagian dari ciptaan yang baru ini dan memberitakan kabar baik dan belajar untuk hidup dengan energi dan pengaruh dari roh Allah. Dan hari ini, roh tersebut masih melayang-layang di tempat-tempat yang gelap. Ya, mengarahkan orang-orang kepada Yesus, mengubahkan dan memperlengkapi mereka supaya mereka dapat mengasihi Allah dan orang lain. Dan orang-orang Kristen berharap bahwa roh itu akan menyelesaikan tugas tersebut. Kisah Alkitab berakhir dengan sebuah visi bahwa manusia yang baru hidup dalam dunia yang baru yang dipenuhi dengan kasih Allah dan roh yang memberi hidup. Oke adik-adik, gimana videonya? Nah, sekarang kita sudah di akhir sharing saat ini. Dan saat ini kita akan berdoa dulu. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa,
Mari kita kunci tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sampai saat ini kami ada, itu semua karena kasih-Mu. Ya Tuhan, terima kasih tadi kami juga sudah mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Inilah doa kami, haleluya. Ya adik-adik, saat ini kita akan menerima berkat. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat. Biarlah berkat kasih, sukacita, dan damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, dan penyertaan Tuhan selalu melimpah terus bagi kita dimanapun kita melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, ibadah kita selesai. Happy Sunday. God bless you. Piu 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 piu.